Laporan praktikum sistem rangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Windasari dengan NIM 036 dari kelas reguler C. Video ini saya buat untuk memenuhi laporan praktikum struktur dan perkembangan hewan dengan judul praktikum yaitu sistem rangka. Abstrak. Sistem rangka merupakan sistem organ yang memberikan dukungan fisik kepada makhluk hidup. Sistem rangka tersusun atas kumpulan-kumpulan tulang yang saling berkoordinasi satu sama lain untuk membentuk sistem rangka. Maka dari itu diperlukannya praktikum mengenai sistem rangka ini supaya mahasiswa dapat mengetahui apa-apa saja yang tersusun dalam sistem rangka dan penyusun pada tulang. Praktikum ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui proses osifikasi, untuk membandingkan apusan tulang yang didapat dengan preparat yang sudah disediakan, lalu untuk mengetahui struktur rangka pada vertebrata. Metode yang digunakan dalam praktikum ini yaitu menggunakan metode pengamatan secara langsung. Nah, hasil dari praktikum ini yaitu perbedaan antara tulang ayam yang direndam dengan air biasa dan tulang ayam yang sudah direndam dengan asam cuka. Perbedaannya itu dapat dilihat dari segi warna, lalu pada segi warna tulang maupun air rendaman, lalu pada tekstur tulangnya. Nah, setelah dilakukan praktikum mengenai sistem rangka, yaitu sampelnya berupa tulang ayam yang direndam dengan air biasa dan tulang ayam yang direndam dengan air asam cuka itu sangat berbeda. Pendahuluan. Tubuh manusia itu tersusun atas tulang yang saling berhubungan dan membentuk persendian yang dinamakan dengan skeleton atau rangka. Nah, tulang ini merupakan jaringan ikat yang tersusun atau terdiri dari sel-sel, serat, dan substansi dasar. Ilmu yang mempelajari tentang tulang disebut osteologi. Osteologi berasal dari bahasa Latin yaitu os, dan osteon berasal dari bahasa Yunani yang berarti tulang atau rangka. Adapun 4 fungsi utama dari rangka yaitu yang pertama memberikan bentuk dan mendukung tubuh, yang kedua melindungi organ internal atau organ dalam, yang ketiga tempat menempelnya otot, yang keempat yaitu sebagai tempat dibentuknya sel darah yaitu pada bagian sumsum tulang. Adapun empat bentuk tulang yaitu ada tulang pipa, tulang panjang, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. Penyakit-penyakit yang dapat terjadi pada tulang yaitu ada beberapa macam. Yang pertama ada osteoporosis. Osteoporosis ini disebabkan karena kurangnya kalsium pada tulang. Yang kedua ada fraktura atau patah tulang. Biasanya disebabkan oleh faktor lingkungan seperti misalnya jatuh dan lain sebagainya. Yang ketiga ada artritis atau penyakit pada sendi atau pada persendian. Yang keempat ada kifosis, lordosis, dan skoliosis, yaitu beberapa penyakit yang terjadi pada tulang belakang, yaitu tulang belakangnya mengalami kelainan. Lalu adapun rumusan masalah dalam pada praktikum ini yaitu apa-apa saja yang terdapat atau apa saja penyusun tulang, lalu apa sih perbedaan dari tulang yang sudah direndam menggunakan air biasa dan tulang yang sudah direndam dengan menggunakan air cuka. Tujuan dari praktikum sistem rangka yaitu yang pertama untuk mengetahui proses osifikasi, yang kedua untuk membandingkan apusan tulang dari preparat yang sudah disediakan, lalu untuk mengetahui struktur rangka pada vertebrata. Metode praktikum. Metode yang digunakan dalam praktikum ini yaitu dilakukan secara mandiri dan pengamatan secara langsung terhadap tulang ayam yang sudah direndam menggunakan
air biasa dan air cuka. Dalam praktikum sistem rangka ini ada prosedur kerjanya. Yang pertama itu disiapkan 2 buah tulang paha ayam bagian bawah, lalu paha ayam itu, tulang itu dibersihkan dagingnya, dipisahkan dagingnya sampai bersih, lalu disiapkan 2 botol atau 2 gelas yang nantinya digunakan sebagai tempat perendaman. Lalu disiapkan bahan seperti air biasa dan air cuka, lalu dimasukkan tulang tadi yang sudah bersih dari dagingnya itu ke dalam gelas ataupun botolnya, lalu diberi air biasa pada botol yang satu dan botol yang lainnya diberi air cuka. Itu tulangnya direndam secara keseluruhan, jangan sampai ada bagian tulang yang belum terendam. Lalu tutup bagian atasnya supaya baunya tidak kemana-mana, dan perendaman ini dilakukan direndam selama 4 hari. Lalu setelah sudah 4 hari dilakukan pengamatan dari tulang ini. Hasil dan pembahasan. Baiklah, untuk hasil dari praktikum yang sudah dilaksanakan yaitu mengenai sistem rangka, saya menyediakan 2 botol, yaitu yang ini menggunakan air biasa dan ini menggunakan air cuka. Nah, mari kita bahas untuk tulang ayam yang direndam menggunakan air biasa. Nah, dapat dilihat ini airnya yang semula bening berubah menjadi warna merah, seperti merah darah. Nah, lalu ada sedikit endapan itu dari dagingnya yang terlepas dari tulangnya, kecil-kecil daging yang tersisa. Dan jika tulang ini dikeluarkan, itu akan teksturnya itu tulangnya tetap keras, warnanya tetap putih tulang dan segar seperti tulang-tulang pada umumnya. Lalu hal ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Ramadan pada tahun 2018 di halaman 1-6 yang menyatakan bahwa perendaman yang dilakukan menggunakan air biasa itu menghasilkan perubahan pada beberapa faktor. Nah, yang pertama ini perubahan pada faktor air rendamannya itu berubah menjadi warna merah, lalu faktor kelenturan pada tulang itu tetap kaku, dan warna tulang itu tetap putih tulang atau tetap segar. Nah, yang kedua ini kita bahas tulang ayam yang sudah direndam selama 4 hari menggunakan air cuka. Itu dapat kita lihat air yang semula bening itu berubah menjadi bening kecoklatan, dan di bawahnya ini seperti ada endapan daging kecil-kecil yang terlepas dari tulangnya ini. Nah, jika dikeluarkan, tulang ini warnanya sedikit menghitam, lalu teksturnya itu kelenturannya itu menjadi lunak. Yang semula keras atau kaku itu tulang yang direndam dengan air cuka ini menjadi lunak dan warnanya itu sedikit menghitam. Menurut Rares dan kawan-kawan pada tahun 2017 halaman 268 sampai 275 yaitu menyatakan bahwa perendaman yang menggunakan air cuka atau asam cuka itu akan menyebabkan perubahan pada karakteristik dari tulang ayam, yaitu pada kimia gelatin tulang ayam. Lalu asam cuka ini menyebabkan tulang ayam menjadi lentur karena tulang ayam ini kehilangan zat kapur. Menurut Fasya dan kawan-kawan pada tahun 2018 halaman 102 sampai 108, tulang ayam itu mengandung banyak asam-asam amino yang membentuk atau menyusun gelatin pada tulang ayam, dan tulang ayam itu tersusun atas komponen utama yaitu kalsium fosfat, kalsium karbonat, dan kolagen.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini pada tulang ayam yang sudah direndam menggunakan air biasa, itu tulangnya tetap kaku dan warnanya itu tetap putih tulang tapi ada sedikit merah-merah. Lalu pada tulang yang sudah direndam selama 4 hari menggunakan air cuka, itu tulangnya sedikit berwarna kehitaman dan tulangnya ini menjadi lunak. Kesimpulan. Proses pembentukan tulang disebut osteogenesis atau osifikasi. Ada 2 jenis pembentukan tulang, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Osifikasi ini dimulai dari sel-sel mesenkim yang memasuki daerah osifikasi. Bila di daerah tersebut ada mengandung banyak pembuluh darah, maka akan membentuk osteoblas. Nah, jika di daerah tersebut tidak ada pembuluh darah, maka akan membentuk kondroblas. Lalu, perbedaan antara tulang ayam yang telah direndam dengan air biasa dan tulang ayam yang telah direndam dengan asam cuka atau air cuka, itu pada tulang ayam yang direndam selama 4 hari menggunakan air biasa, airnya berubah menjadi warna merah. Lalu terdapat endapan di bawah, itu seperti endapan daging kecil-kecil yang terlepas dari tulang ayam yang tersisa. Lalu tulang ayam tetap keras dan kaku, warnanya tetap seperti putih tulang dan sedikit ada merah seperti pada tulang ayam pada umumnya. Lalu tulang ayam yang telah direndam selama 4 hari menggunakan asam cuka atau air cuka, itu airnya yang semula berwarna bening bersih lalu menjadi warna bening agak kecoklatan dan terdapat endapan juga di bawahnya itu sedikit seperti endapan daging yang terlepas dari sisa sisa yang menempel pada tulang tersebut. Lalu warna tulangnya ini agak sedikit kehitaman dan tulangnya ini menjadi lunak karena pada tulang ini yang sudah direndam menggunakan air cuka itu kehilangan zat kapur yang disebabkan oleh asam cuka. Nah, untuk sistem rangka pada hewan vertebrata itu sama dengan seperti manusia, yaitu otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Hewan yang hidup di darat itu memiliki struktur tulang dan otot yang tidak jauh berbeda dengan manusia. Namun, hewan yang hidup di udara dan di air itu memiliki struktur tulang khusus. Selain itu, hewan-hewan tersebut memiliki alat tambahan khusus untuk mendukung pergerakan. Daftar pustaka. Pertanyaan pasca praktikum. Pertanyaan refleksi. Terima kasih.